Jadi di Madinah itu ada majelis ilmu, ada yang menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Jadi ketika Al-Qur'an yang ditaruh oleh kita dibaca oleh orang-orang, oleh anak-anak kecil yang lagi belajar di Masjid Nabawi, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Nisan Napara. Sholat jenazah. Oh, Nisan Napara. Tidak tahu yang laki atau yang perempuan. Allahumma fillah atau Jadi Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. jadi Allahumma fillah. Jadi nggak usah panjang-panjang kalimat tersebut, diulang. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'afu anhum. Tuh Nisan. Sebentar lagi kita akan sampai di hotel. Persiapkan barang bawaannya, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Sholatnya bisa di kamar atau setelah makan siang bisa pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat duhur. Bagi jemaah yang kondisi badannya kurang fit, jangan dipaksakan untuk selalu pergi ke masjid. Jangan nggak enakan, jadi orang jangan nggak enakan. Kalau memang kondisi badan tidak fit, jangan dipaksa. Yang tahu kondisi badan kita, diri kita sendiri. Kalau memang sudah tidak enak, kepala sakit, badan meriang, jangan dipaksa. Kadang-kadang kan kita ini nggak enakan sama teman kamar kita karena masih baru kenal. Karena kita udah saudara, jadi nggak usah nggak enakan. Jangan dimasukin ke dalam hati kita ketika teman kita, teman sekamar atau rombongan kita mengingatkan. Karena sifatnya manusia tempatnya sana dan lupa. Kalau tidak diingatkan Bapak Ibu, siapa lagi yang mau mengingatkan? Berarti bentuk kasih sayang kita sebagai rombongan, sebagai saudara yang baru kenal, dan mudah-mudahan perkenalan kita terus berlanjut bukan hanya di Mekah Madinah, saling tegur sapa satu sama yang lain sampai nanti kita bertemu kembali di tempat yang lebih baik lagi, nanti di surga. Jadi kalau misalnya saya masuk neraka, tolong saya. Yang repot kalau sama-sama masuk neraka. Mudah-mudahan selamat semuanya, sehat semua. Besok ada kegiatan lagi, kita hitung lagi, kita insya Allah akan pergi ke Masjid Kiblatin. Terus insya Allah kita akan pergi ke percetakan. Terus kita akan pergi ke Jabal Mahmud. Jadi tempat-tempat sejarah kita kunjungi, alhamdulillah semuanya di Madinah. Jarang-jarang travel menyediakan ziarah sampai 2 kali di Madinah. Hanya RWH bukan jalan. Jadi bukan hanya jalan-jalan biasa. Jadi semboyan itu Bapak Ibu, bukan jalan-jalan biasa itu, diajak ke tempat-tempat yang bersejarah oleh Ustaz Soleh. Pembangunan flyover Tetap jam 7. Di Kalau ada Madinah. pengumuman jam 7, usahakan jam setengah 7 atau setelah melaksanakan sholat subuh langsung balik, ambil barang-barang, terus sarapan. Kalau sarapan dulu nanti liftnya macet, kredit. Jadi pinter-pinter kita. Jadi mandinya sebelum subuh. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya badan sudah meriang, jangan mandi. Karena ketika sudah subuh, cuaca kalau sholat di pelataran dinginnya luar biasa. Tapi kalau di dalam masjid lumayan hangat. Di mana? nah, gede-gede kayak di Pekanbaru. Sama Ustaz. Sama. Zam-zam Pulman. Tuh, Sama kayak seperti sekarang. Pulman Medina. Insya Allah sebelum duhur balik kan. Zam Tower. Jadi setuju besok jam setengah 7 sudah kumpul. Jadi jam 7 sudah berangkat. Sarapan dulu. Kalau sholat bisa dijamak Bapak Ibu, kalau makan nggak bisa. Flyover. Iya kan Dok?
Kalau sholat bisa dijamak. Berbagai macam mobil. Kalau makan nggak bisa dijamak, Parkir. lambung jadinya. Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Nissan Navara. Sambil dipersiapkan barang bawaannya Bapak Ibu. Oleh-olehnya, dompet dicek, handphone dicek, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Karena bus ini akan mengantar jemaah akan menuju kota Mekah. Ya, Dek. Yang selesai ziarah baik ziarah Madinah atau ziarah Mekah nanti bus itu kalau enggak anterin jemaah ke Madinah, kalau ziarah Mekah anterin jemaah ke pulangan menuju kota Jeddah. Jadi nggak berhenti supir ini Bapak Ibu. Supirnya baik. Orang Lombok. Orang Lombok. Lombok Pak supir. Lombok mana Pak Pir? Peraya. Lombok Peraya. Lombok Peraya. Lalu bukan? Lombok Peraya katanya. Lalu bukan? Di benua Tanyoaan kali ya. Kembali kepada Bapak Ibu maunya di Madinah atau mau di Mekah atau dua-duanya boleh. Jadi kembali ke diri masing-masing. Untuk anak saya, untuk siapa, mumpung lagi ada diberikan kesempatan sampai di sini. Atau mau naruh sendiri, mau taruh di depan, saya mau naruh di depan Qurannya, saya mau naruh bisa. Tinggal kasih tahu sama Ustaz Soleh atau sama saya. Nah, kalau sekarang mau di Madinah, boleh. Kalau mau di Mekah, boleh. Setelah kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Ito ni sana Patinado. Banyak Hyundai Toyota. Mana Nissan Pun. Banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, Bapak Ibu. Flyover. Belakang hotel kita kan nanti dibangun itu, yang di Al-Marsa Apa itu? Apa itu? dibangun hotel. Di seberang jalannya dulu pasar murah di situ. Apa? Oh, Sepalan. Bukan, pasar murah 2 real 1 real, tapi sekitar tahun 2023 digusur semuanya. Tinggal di bawah terowongan di dekat hotel kita 1 real. Kenapa? Enggak. Nanti Kebayang diantar oleh model Pak Arif, Nissan. ya. Oh, semangat kali begitu. Pasar 1 real, tapi bukan 1 real semua di situ. Pernak-perniknya aja. Kita somai. Somai Oh, dan Nissan. bisa tulang Sunda ada. Tidak. Yang Nusantara itu mana Ustaz? Nusantara tidak agak jauh itu. Ada Subiga katanya. Tahu semua. Betul Ustaz. Tahu semua. Kalau soal perut ya, TikTok Ustaz, TikTok. Oh iya, siap. Yang sebelah kanan nampak ada kubah hijau, Ya. itu Masjid Sayyidina Bilal. Saya di Nabi Tahu Bilal? Masjid. Tahu ya, tukang Kapan kenalannya? Kapan kenalan? azan. Azan. Tukang azan ya. Tukang? Tukang azan. Muadzinnya Nabi Muhammad, salah satu muadzinnya Nabi Muhammad yang mana? Saking pentingnya sholat Bapak Ibu, meskipun kita dalam keadaan sakit, Kita sholat. tetap nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, tidak bisa berbaring, Syarat. tidak bisa syarat, nah, disolatkan. Iya kan? Hah? Kayak tahu masjid dulu. Syarat nak bisa tuh mati. Maaf Kak. Dari tempat-tempat yang umum oleh pemerintah Arab Saudi baik Mekah, Madinah dan Jeddah itu digusur semuanya Bapak Ibu. Karena visinya MPS 2030 negara Arab Saudi akan menjadi kiblat dan negara-negara yang
khususnya. Jadi menjadi kiblat Eropa yang baru ada MBS. Yang sebelumnya Arab Saudi ini tertutup untuk semua orang, sekarang sudah dibuka untuk semua orang. Turis-turis kadang-kadang turis dari luar negeri datang ke pelataran masjid. Tapi nggak pakai foto lewat saja. Ada batasnya kan, ketika sudah ketahuan sama askar tidak masuk pelataran. Ya, tidak. Makanya kan setiap raja beda peraturannya. Di sini kan sistemnya bukan demokrasi, kerajaan harus patuh sama raja. Beda dengan kita bisa demo Bapak Ibu. Di sini nggak bisa demo. Menentang baik itu imam Masjidil Haram langsung di penjara. Jadi harus betul-betul patuh. Kenapa? Kurang tahu. Kenapa? Di Madinah ada, di Mekah ada, di Jeddah ada, di Riyadh, tapi tinggalnya di Riyadh.